Jami'ul dima'i najisatun. Semua darah itu hukumnya najis. Illa asyaratan, kecuali 10 darah ini hukumnya suci. Ada 10 darah yang hukumnya suci. Kaidahnya semua darah najis, kecuali 10 darah ini hukumnya suci. Apa saja? 1. Al-kabid. Al-kabid itu ati. Ati itu aslinya dari darah, makanya warnanya agak merah warnanya. Jadi ati itu suci, ya, suci. Karena suci maka boleh dimakan, walaupun aslinya dari darah. Yang kedua, al-misku, misik, minyak misik yang asli. Dari mana? Yaitu dari apa namanya, hewan namanya kijang apa kidang sih bahasa Indonesia sana? Kijang ya. Kijang. Jadi ini di dalam kijang itu, kijang nih kalau dia lagi hamil, di bawah perutnya itu ada semacam kayak naonnya aya sageng kieu lah. Kantong kecil, kayak tambahan naon, kulit tambahan gitu. Di dalamnya itu darah. Nanti dia ketika akan melahirkan, menurut penelitian para ulama, itu dia nanti nginjek, jadi totojer lah istilahnya karena ngelahirkan. Ketika itu dia mesti nginjek karena naon, karena eta tah anu tambahan tadi, yang tambahan tadi, yang isinya darah. Kulit yang kecil isinya darah. Dia tendang, kalau udah copot dia nanti ngelahirinya gampang. Begitu. Nah, itu kalau diambil, dibuka, dipotong, nanti diwadain, itu darah. Dibiarin lama, sehari 2 hari, berubah menjadi warnanya tidak merah lagi dan keluar baunya, bau misik. Namanya minyak misik. Itulah misik yang asli. Yang ketiga, termasuk darah yang suci adalah at-tuhal atau at-tihal, yaitu limpa. Limpa yang mirip dengan ati, itu aslinya dari darah, ya, maka hukumnya suci. Yang keempat dan yang kelima, adam al-mahbus fi maitati samak wal jarod. Darah yang masih nempel di ikan dan di belalang, hukumnya dimaafkan, suci, nggak apa-apa. Jadi digoreng, pas diambil ikannya itu airnya yang bekas ikan warnanya merah, ada darahnya. Gimana? Dimaafkan. Atau di ikannya masih ada darahnya, boleh, nggak apa-apa. Atau al-jarod, yaitu belalang. Yang keenam, wafil maitati bid-doghtoh, yaitu darah yang keluar di hewan yang mati dengan sebab buruan. Misalkan hewan itu dilempar dengan benda yang dilempar dengan benda, misalkan pakai tumbak atau apa, lalu dia terprosot ke jurang, ya, lalu terkena benda yang tajam, atau misalnya di sisiunan, di udak-udak, lumpat, hiber, jelas karena naon, karena gergaji, misalkan, ya, mati dia. Bagaimana? Nah, ini maka si darahnya itu tadi dimaafkan, tidak apa-apa. Terus selanjutnya, wafil maitati bisahmi, hewan yang mati dengan sebab saham, sebab panah. Karena panah ini lincip, tajam, maka tidak najis, sama dengan disembelih. Yang ke-8 dan ke-9, al-mani, karena mani ini aslinya darah katanya para ulama. Mani itu aslinya darah. Yang kedua, al-laban, yaitu susu. Mani atau susu ketika keluar bentuk darah, warnanya merah, warna darah,
maka hukumnya tetap suci, karena mani itu suci dan air susu juga hukumnya suci. Lalu yang ke-10 yaitu adalah al-janin, yaitu janinul hayawan al-madhbuh bidakatin syariatin, janinnya hewan yang disembelih dengan penyembelihan syara. Ada orang nyembelih kambing, si kambingnya lagi hamil, pas dibuka di dalam, di dalamnya ada janinnya, ada hewannya, tapi masih belum terlalu berbentuk hewan, ya, ada darah-darahnya gitu, masih baru mau menggumpal, maka ini hukumnya suci, ya. Andaikan sudah berbentuk daging dikit, boleh dimakan, boleh dimakan. Kalau memang si ibunya hewan tersebut yang halal, kambing misalnya atau sapi, disembelih dengan cara syariat, maka hukumnya menjadi suci dan boleh dimakan. Itu namanya janin. Jadi janin itu manusia atau hewan yang masih dalam perut.